Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kita sudah membuat flow-nya seperti ini. Sekarang kita akan setting ya. Setting satu persatu daripada semua yang ada di sini. Ini semua ya. Kita akan setting dulu. Yang pertama, sebelum kita setting, ada beberapa bagian di sini yang kita harus semacam melakukan pembayaran ya teman-teman ya. Karena di dalam dunia AI itu nggak ada ya atau susah dapat yang gratisan ya. Nah, jadi yang pertama kita harus punya yang namanya ini ya. Di OpenAI itu ada yang namanya Connect Credential ya. Dan juga itu di bagian chat OpenAI ya, di ini tool calling chat model. Dan juga ada di OpenAI embedding dia juga butuh Connect Credential. Nah, ini kita harus daftar ya. Daftar yang namanya platform.openai. Kemudian setelah kita daftar, kita harus melakukan ngisi payment method ya atau billing. Kemudian yang kedua, kita juga kalau kita menggunakan yang namanya Kidran, kita juga di sini membutuhkan connect apa namanya? Kidran ini membutuhkan yang namanya connect credential ya. Jadi ya akan kita nanti setting untuk pembayaran yaitu di OpenAI embedding ini, gadget OpenAI sama Kidran ya, yang kayak begini Kidran. Nah, kita langsung dulu untuk yang namanya OpenAI dulu ya. OpenAI itu saya akan berikan caranya bagaimana untuk kita mengisi ya pembayaran di OpenAI. Nah, teman-teman nanti buka platform, buka web ini sudah daftar ya. Kemudian teman-teman nanti ketika buka ini, kemudian sebenarnya kita di sini ya klik dashboard, kemudian create API key nantinya di sini. Nah, dia minta untuk finishing account setup. Nah, di sini kita harus setting pembayaran. Nah, kita di sini aja add payment details ya. Nah, kartu ini teman-teman bisa gunakan kartu kredit apa aja atau kalau nggak punya kartu kredit gunakan kartu Genius dari Bank BTPN atau sekarang Bank SMBC ya. Nah, teman-teman bisa nanti klik create new secret key ya kayak begini. Kemudian misalnya teman-teman namain apa chat AI boot misalnya atau apa namanya ya chat AI boot satu default project ini ketik default project aja ya oke. Kemudian ini nggak usah ya dirubah-rubah kayak begini aja kemudian create secret key ya. Nah ini teman-teman nanti copy ya. Oke setelah teman-teman copy klik done. Nah itu teman-teman kembali ke Flowwise-nya. Nah, ke Flowwise-nya, kemudian nanti di bagian Connect Credential, teman-teman nanti tambah di sini ya, Create New ya. Nah, credential nih, Open API API Key. Oke. Yang tadi ya, yang kita ambil tadi tuh ya. Kita misalnya kasih nama aja misalnya chat boot AI. Ya, chatbot AI 1. Kita add. Oke. Nah, kayak begini. Kemudian apalagi yang membutuhkan ini ya OpenAI. Nah, sekarang kita bikin lagi ya, create new secret key, kemudian chat AI boot 2. Nah, ini untuk embedding ya. Yang dua ini untuk embedding ya. Kita create secret key aja, copy, kemudian kita kembali ke Flowwise dan kita create new. Ini open key-nya sudah beda. Chat boot AI 2 add. Oke. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman berikutnya adalah kita harus yang namanya ini ya, connect credential lagi untuk Kidran ya. Kita nanti buka lagi, kita harus daftar lagi yang namanya Kidran. Ini ya, Kidran. Kidran. Vector database ya, ini kita daftar. Kemudian nanti kita get started. Nah, teman-teman mau continue with Google atau misalnya continue with Google, GitHub, saya continue with Google aja. Ya.
Lanjutkan. Nah, teman-teman di sini kita harus create a cluster ya, cluster name. Jadi teman-teman nanti namakan cluster, namakannya pakai angka ini ya. Misalnya 01234 misalnya ya. Kemudian ini pilih Google Cloud Form ya. Kemudian ya ini aja Virginia. Kemudian berikutnya adalah create free cluster. Ya, creating. Oke. Nah, ini API key-nya ya. This key can be accessed more language on this dialog, so please make sure to store it safely. Nah, ini kita harus simpan ya. Kita copy nanti, kemudian nanti setelah kita copy, ya itu yang nanti kita akan taruh di Flowise kita. Connect credentialnya, ini ya. Create new, Hydran API key, tadi kita paste di sini. Kemudian credential name-nya adalah apa ya. Kita taruh misalnya ya sama aja ya, chat boot AI. Tiga itu untuk Hydran ya. Nah sudah, kalau udah seperti ini kita udah daftar-daftar semuanya ya. Kita udah setting-setting semua, udah daftar ya, daftar apa namanya? Untuk yang namanya connect credential ini ya, kita sudah juga bikin di sini OpenAI embedding sama chat OpenAI ya. Oke, kemudian setelah itu nantinya adalah kita di sini kita masukkan filenya ya, upload file. Nah, upload file PDF nih, PDF yang teman-teman sudah siapkan ya. Nah, udah. Nah, kemudian kalau sudah, kita sekarang ke yang namanya ini ya, kita balik ke ini ya, additional parameter. Ini paling penting. Jadi ini kan agent nih. Kita mau suruh apa agentnya? Harus ada perintah ke dia ya, ada semacam prompt yang diberikan ke dia. Ya, nah kita klik additional parameter. Nah, di sini saya sudah berikan, saya akan ada contohnya. Coba saya berikan contoh ke teman-teman ya. Saya sudah setting contohnya, berikan contohnya. Jadi saya jelaskan ya. Saya copy. Kayak begini. Ya. Jadi di sini kita akan menyuruh agent ya. Apa? Kita beri ada 3 bagian. Yang pertama adalah konteks, yang kedua instruction, yang ketiga knowledge. Konteksnya sebagai apa AI agentnya? Ya, kalau saya kasih kayak begini. Adalah seorang customer service profesional, Anda akan chatting dengan calon konsumen dan memberikan informasi produk dan membantu mereka untuk melakukan pembelian bimbingan privat Master Meta Ads. Sebuah bimbingan privat yang membantu pelanggannya untuk mendapatkan income 10 juta sampai 100 juta dari iklan produk digital di Meta Ads. Jadi konteksnya seperti itu. Kemudian instruction atau instruksinya adalah apa? Pengguna akan melakukan kontak dengan Anda dalam landing page. Tugas Anda adalah mengerti situasi mereka dan memberikan masukan dan panduan bagaimana mereka bisa mendapatkan income 10 juta 100 juta dari iklan digital Meta Ads dan mengedukasi calon pembeli bagaimana bimbingan ini bekerja dan memberikan solusi. Kemudian saya tambahin kayak begini, gunakan gaya bahasa santai seperti mengobrol dengan mereka. Ya. Knowledge-nya ya, kemampuannya ya. Kemampuannya apa? Kemampuannya adalah Anda memiliki akses tool yang namanya Jago. Nah, ini nanti saya jelaskan sebentar ya, di mana ini bisa selalu Anda jalankan ketika dibutuhkan untuk menemukan jawaban pertanyaan dari mereka atau untuk menemukan informasi yang dibutuhkan tentang bimbingan privat Master Ads ini. Jika Anda tidak menemukan jawabannya dari pertanyaan di Jago tool, jangan memberikan jawaban secara general. Kenapa? Karena kalau Anda nggak kasih kayak begini, nanti dia jawabannya secara umum, ya. Dia akan ngambil dari OpenAI, ya. Tidak, dia ngambil di situ dan bukan ngambil di tools kita. Nah, jika tidak menemukan jawaban yang ada dalam tool, maka jawab saja, maaf Kak, saya dilatih hanya untuk menjawab khusus bimbingan privat Meta Ads saja. Sehingga ketika ada orang yang nanya ngaco di luar PDF tadi, ya, di luar produk kita, dia akan jawab kayak begini. Ya. Nah, pertanyaan di Jago Tool. Nah, ini apa? Kita save dulu ya. Nanti saya akan balik ke sini. Ya. Kita save dulu.
Ini sudah ada ya, additional parameter. Kemudian nantinya ya tool. Nah, ini kita namain jago ya. Oke, retriever name. Tadi jago kan? Ya, jago itu adalah apa? Jago itu adalah tools ya. Di perintah tadi di additional parameter adalah kita menyuruh dia ya, kita menyuruh dia untuk yang namanya ini. Ya. eh, Anda memiliki akses tool dengan nama jago. Nah, tapi jadi kita harus menamakan toolnya. Ini kan tools nih ya, tools retriever toolnya adalah jago. Ini namanya jago. Harus sama nama ini dengan yang Anda taruh di additional parameter. Oke ya. Kemudian nanti di retriever description ini adalah kalau teman-teman baca ya di sini, when should agent use to retrieve dokumen? Kapan agen itu akan menggunakan dokumennya? Ya. Nah, kasih perintah aja gunakan ini. Gunakan ini ya. Sorry, gunakan tool ini untuk mengambil informasi bimbingan privat Meta Ads. Bimbingan privat master Meta Ads ya. Kayak begitu ya.